Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan semua, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sahihah. Hanya dengan cara inilah ketakwaan kita akan selalu mengalami peningkatan di setiap detiknya yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sebagai umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa yang keempat di bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia dan penuh keberkahan. Tentu semangat dan kecintaan kita perlu disegarkan kembali dengan membaca hadis-hadis tentang keutamaan bulan ini, agar kita lebih yakin lagi dan lebih mantap di dalam menjalankan ibadah dan juga semangat. Hal ini perlu kita ingatkan agar kita semakin berharap segera bertemu, semakin cinta dan semakin sadar akan agungnya bulan Ramadan ini. Saat Ramadan tiba, hati kita pun telah memiliki bekal dan persiapan untuk mengisinya dengan banyak amalan. Amalan yang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita planning sebelumnya. Terdapat sebuah hadis yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW tentang keutamaan bulan Ramadan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun perlu kita selalu mendengarnya supaya kita lebih mantap di dalam ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wa siyamu junnah wa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yasqut fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladzi nafsi Muhammadin biyadihi
la khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara farita wa idza laqiya rabbahu farita. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla telah berfirman, semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor atau keji atau cabul dan berteriak-teriak yang tanpa ada guna. Apabila ada orang yang mencaci makinya atau mengajak bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Rasulullah, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Rabb-Nya kelak di hari akhirat. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pokok yang menyeluruh bahwa semua amal solih akan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat-lipat lebih dari itu pada saat bulan Ramadan seperti ini. Hal ini menunjukkan akan keagungan dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya kepada para hambanya yang beriman. Hal ini karena Allah akan membalas satu perbuatan buruk dan menyelisih syariat dengan satu balasan saja. Namun hal itu berbeda jika kita melakukan kebajikan dan amal soleh. Adapun balasan kebajikan, maka pelipat gandaan minimal 10 kali dan bisa lebih dari itu dengan sebab-sebab yang lainnya. Di antaranya yaitu kuatnya iman seorang hamba dan kesempurnaan ikhlasnya. Jika iman dan ikhlas semakin bertambah kuat, maka pahala amal soleh pun akan berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan puasa dan menyandarkannya kepadanya. Allah yang akan membalasnya sendiri dengan keutamaan dan kemuliaannya, dengan tidak melipat gandakannya seperti amal yang lainnya. Ini adalah suatu hal yang tidak dapat diungkapkan, bahkan Allah membalasnya dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, atau bahkan tak terlintas dalam benak manusia. Hikmah dari pengkhususan tersebut yaitu bahwa orang yang berpuasa ketika dia meninggalkan hal-hal yang dicintai oleh hawa nafsunya karena Allah, maka itu artinya ia telah mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada segala kecintaan jiwanya kepada nafsunya. Ia lebih mengharap ridhonya dan ganjaran darinya daripada meraih keinginan hawa nafsu, keinginan-keinginan syahwat pribadinya. Oleh karena itu, Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya dan menjadikan pahala orang yang berpuasa di sisinya yang akan dibalasnya sendiri, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa puasa yang sempurna yaitu jika seorang hamba meninggalkan dua perkara. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima atau bersetubuh dan lain sebagainya yang sekiranya bisa membatalkan puasa. Yang kedua adalah hal-hal yang mengurangi kesempurnaan pahala amalan puasa, seperti berkata kotor, jorok, cabul, dan berteriak-teriak tak ada guna, mengerjakan perbuatan haram dan pembicaraan haram, pertengkaran, perdebatan, permusuhan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak bisa ditoleransi atau tidak menjadikan orang lain enak. Sebagaimana beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Malam yata'aqala zuri wal 'amali bi, falaysa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabahu." Al-hadis. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya bahkan, maka Allah tidak butuh kepada puasanya yang hanya meninggalkan makanan dan minuman yang hanya lapar-lapar saja.
Barang siapa dapat menerapkan dua perkara tersebut di atas, maka insya Allah sempurnalah pahala puasanya di sisi Allah. Muslimin, Allah hafizahullah. Rasulullah Muhammad SAW menunjuki orang yang berpuasa bahwa apabila ada yang mengajak untuk bertengkar atau mencelanya, hendaknya ia mengatakan, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Faedahnya adalah bahwa seakan-akan ia berkata, ketahuilah bahwa aku bukannya tidak bisa membalas apa yang engkau katakan, yang engkau lakukan, tapi sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aku menghormati puasa dan menjaga kesempurnaannya serta perintah Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah bahwa puasa mengajakku untuk tidak membalas semua itu dan memerintahkanku untuk bersabar. Maka apa yang aku lakukan ini lebih baik daripada yang engkau perbuat kepadaku, wahai orang yang mengajak bertengkar dan berselisih denganku. Adapun hikmah syariat yang paling agung dari tujuan kewajiban puasa di bulan Ramadan adalah sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi puasa merupakan perisai dan sebab untuk mendapat ketakwaan di sisi Allah. Karena puasa mencegah dari perbuatan haram dan apa-apa yang dilarang, serta memerintahkan untuk memperbanyak amal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sabda Nabi Muhammad, hadis di atas tadi, lis-shaimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berpuasa, berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak di hari akhirat. Bahwa kegembiraan pertama segera didapat saat azan maghrib tiba, dan kegembiraan kedua akan didapatkan kelak di akhirat. Yang langsung didapat yaitu ketika yang berpuasa itu berbuka, ia gembira karena nikmat Allah yang diberikan kepadanya, sehingga bisa lebih memahami kebesaran dan arti pentingnya nikmat Allah yang selalu diberikan kepadanya, sehingga dia bisa menikmati hidangan makanan. Sedangkan kegembiraan yang akan datang yaitu kegembiraannya ketika bertemu Rabb-nya dengan keridhaannya dan kemuliaannya. Kegembiraan yang dapat langsung di dunia ini adalah contoh dari kegembiraan yang akan datang, dan Allah akan mengumpulkan keduanya bagi orang yang berpuasa Ramadan. Sedangkan sabda Nabi Muhammad SAW, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Al-khuluf yaitu pengaruh bau dalam mulut ketika kosong dari makanan dan naiknya uap. Walaupun ini tidak disukai oleh orang, tapi sesungguhnya ia lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Karena itu sebagai bukti ketaatannya kepada Allah, bahwa dia tunduk dan juga dia tidak bisa diketahui oleh orang lain makan ataupun tidak, dan lebih dicintai olehnya dalam rangka untuk pendekatan diri kepadanya. Muslimin hamba Allah hafizakumullah, semoga kita dapat diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat menyempurnakan ibadah puasa ini, sehingga bisa benar-benar menjadi muttaqin sejati, orang yang takwa yang sejati, yang selalu istiqomah di jalannya untuk mencapai rahmat dan juga ridhonya, sebagaimana dimaksudkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.